Subhanallah, Allahu Akbar, Maha Suci Allah, Maha Besar. Hikmat jami'ah, nada ulama telah mencapai seabad lamanya. Sudah seabad sejak kebangkitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang saya muliakan, malam ini kita akan memulai untuk membahas kitab yang pertama dari Jam'ul Jawami. Mudah-mudahan kita diberi taufik dan inayah dari Allah, lancar, dan kita bisa melanjutkan sampai mudah-mudahan dimudahkan sampai khatam nanti. Mari kita mulai dengan terlebih dahulu membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kitabul Awal fil kitabi wa mabahisil akwali. Malam ini kita akan memulai membahas beberapa pembahasan inti dalam Jam'ul Jawami. Yang kemarin-kemarin baru muqaddimah. Mulai malam ini kita sudah memasuki apa yang disebut oleh Ibnu Subki sebagai Al-Kitabul Awal, kitab pertama. Jam'ul Jawami mempunyai 7 kitab. Maksudnya kitab ini adalah bab utama atau pembahasan utama. Kitab pertama Al-Quran, kitab kedua Sunnah, kitab ketiga Qiyas, kitab keempat Ijma', kitab kelima Istidlal, kitab keenam Ta'adul dan Tarjih, kitab ketujuh Ijtihad. Jadi ada 7 kitab. Kalau bahasanya Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa, Al-Qutbu, 7 kutub. Dan dalam bahasanya As-Subki dalam Jam'ul Jawami menjadi Alkitab, persis seperti yang juga ditulis oleh Ibnu Hajib dalam Minhaj. Jadi memakai Alkitab. Jadi kitab pertama, kitab kedua, sampai 7 kitab. Teman-teman yang saya muliakan, Alkitab al-awal fil kitabi. Kitab yang pertama itu tentang kitab. Maksudnya kitab ini adalah Al-Quran. Wa mabahisil akwali, dan pembahasan kaul-kaul. Maksudnya dalam pembahasan yang pertama ini, selain daripada Al-Quran yang dibahas oleh As-Subki, yang dibahas juga adalah tentang kaul-kaul. Apa itu amar? Apa itu nahi? Amar itu mewajibkan tikror, tarohi, atau fauri. Apakah nahi itu kebalikan dari amar? Akan nanti ada pembahasan tentang am, khos, mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyin. Juga tentang hakikat, majas, dan nanti yang terakhir dalam kitab pertama ini akan dibahas tentang nasih dan mansuh. Dengan demikian bisa kita pahami, sekalipun ini adalah bab tentang Al-Quran, banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan hadis. Karena seperti nasih dan mansuh itu bukan Al-Quran saja, tapi juga melibatkan hadis. Am, khos, mutlak, muqayyad, mujmal yang berlawanan dengan mubayyin, hakikat, majas, dan seterusnya. Itu bukan hanya tentang Al-Quran, tapi juga tentang sunnah. Teman-teman yang saya muliakan, di antara 7 kitab pembahasan yang ada dalam Jam'ul Jawami, kitab pertama tentang Al-Quran, ini yang paling panjang. Bisa kita maklumi, karena pembahasan Al-Quran adalah pembahasan paling utama. Pembahasan yang paling pendek di antara 7 kitab adalah tentang ijma'. Yang terpanjang kedua setelah Al-Quran adalah tentang qiyas. Baik, mari kita mulai Al-Kitabul Awal fil kitab wa mabahisil akwal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kitabu Al-Qur'anu. Yang dimaksud dengan kitab tentu Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Mari kita cek kepahaman kita tentang Al-Quran, kitabullah, yang sering kita gaung-gaungkan, kita mencintainya, kita berharap syafaat darinya.
Dan dalam perspektif usul fikih ini adalah dalil utama, sumber hidayah, dan juga sumber pengetahuan dan semua ilmu dalam agama kita adalah Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Wal ma'niyu bihi huna, yang dimaksud dengan Al-Quran dalam usul fikih ialah al-lafdu al-munazal, lafaz yang diturunkan ala Muhammadin lil ijazi, diturunkan kepada Rasulullah Muhammad dalam rangka tujuan utamanya adalah ijaz, sebagai daya mukjizat Rasulullah. Bisuratim minhu, fungsi daya mukjizat dalam Al-Quran itu bisa difungsikan dalam bentuk bisuratin. Standarnya adalah satu surat. Al-muta'abbad bitilawatihi, yang membaca lafaz yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi itu dihitung sebagai ibadah. Itulah definisi Al-Quran. Mari kita rincikan satu persatu definisi Al-Quran yang ditulis oleh Ibnu Subki dalam Jam'ul Jawami ini. 1. Ibnu Subki mengatakan bahwa Al-Quran itu al-lafdhu, lafaz. Berbeda dengan Al-Quran dalam perspektif tauhid, dalam perspektif ilmu kalam. Wa kallamallahu Musa taklima, atau wa anzalna ilaika ayatim bayinat. Al-Quran itu adalah kalamullah yang sifatnya wasfun min ausofihi al-qaim bidzatihi ta'ala. Jadi Al-Quran itu adalah sifat Allah yang azali dan merupakan bagian dari Dzatullah. Itu perspektif usuluddin. Itu Al-Quran dan kalamullah dalam perspektif ilmu kalam. Kalau dalam perspektif usul fikih, karena kita menjadikan Al-Quran sebagai dalil, sebagai sumber hukum, maka bukan itu yang dimaksud Al-Quran, bukan kalamullah seperti itu yang dimaksudkan di sini, tetapi adalah al-lafdhu al-munazal, lafaz yang diturunkan kepada Rasulullah, tentu melalui perantara Jibril. Jadi transmisi dari kalamullah yang la harfa wala sauto. Kalamnya Allah itu kan tanpa huruf dan tanpa suara. Tapi kemudian melalui transmisi wahyu oleh Jibril disampaikan kepada Rasulullah, sehingga kemudian pada faktanya Al-Quran ini bisa kita baca, bisa kita dengar, bisa kita tulis, dan itulah yang dimaksud dengan lafaz. Ibnu Hajib dalam Al-Minhaj, beliau bukan menggunakan lafaz tapi menggunakan kalam, dan itu agak identik dengan ilmu kalam, jadinya agak dekat dengan pemahaman Quran versi ilmu tauhid. Karena kita usul fikih, yang kita bahas itu ya lafaz. Lafaz itu kan biasanya kita ucapkan, kita dengar. Memang wahyu oleh Jibril dibawa kepada Rasulullah dalam bentuk audiotori, dalam bentuk sautan, dalam bentuk suara, bukan dalam bentuk tulisan. Resmi menjadi tulisan itu kan tentu kita mengenal dengan ijma' para sahabat yang terjadi terutama di masa Khalifah Utsman bin Affan. Dan kemudian menjadi Al-Quran ada dalam lembaran mushaf yang seperti kita kenal, yaitu Al-Quran. Fungsi daripada Al-Quran itu adalah lil ijazi, mempunyai daya mukjizat, berfungsi sebagai mukjizat utama Rasulullah. Yang benar Al-Quran itu ijaz. Ijaznya Al-Quran itu ada garansinya bisuratin minhu, standarnya dengan satu surat. Kalau Al-Quran ini bisa kita baca tuntas satu surat, surat apapun, termasuk surat paling pendek Al-Kautsar yang cuma 3 ayat itu, satu surat komplit dari awal sampai akhir itu pasti ijaz. Kalau di bawah itu setidak-tidaknya 3 ayat. Kalau di bawah daripada surat yang tidak komplit, belum ada jaminan.
Maka garansi Al-Quran itu ijaz dikatakan bisuratim minhu, dengan satu surat dari Al-Quran. Itulah Al-Quran mengandung nilai mukjizat. Aku baca Al-Quran satu ayat nggak bisa memberikan sebuah pemahaman yang bagus. Ya tentu, karena ijaznya itu satu surat standarnya. Apakah ada satu ayat saja yang sudah ijaz? Ya banyak, ada juga. Tapi tidak jaminan. Jaminannya itu kalau satu surat pasti ijaz. Teman-teman yang saya muliakan, salah satu yang spesifik dari kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah masuk dalam kategori Al-Quran adalah al-muta'abbad bitilawati. Membacanya saja sudah dihitung ibadah. Dan ini mengecualikan hadis qudsi yang tidak dihitung ibadah hanya dengan membacanya saja. Teman-teman yang saya muliakan, saya ingin menyoroti sedikit tentang ijaz. Fungsi utama dari Al-Quran ini ijaz, menurut sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan, saya sampaikan, adalah Al-Kamal Ibnul Hammam, penulis At-Tahrir. Antum ingat kan penjelasan kita tentang silsilah mazhab Hanafiyah dalam usul fikih? Ibnul Hammam mengatakan, fungsi utama dari Al-Quran itu diturunkan adalah untuk tadabbur, tafakur, ta'akul, untuk dipahami, untuk dimengerti, untuk difahami. Itu fungsi daripada Al-Quran. Afala yatadabbarunal Quran walau kana min indillah min indi ghairillah lawajadu fihi tilafan katsira. Allah juga berfirman berkali-kali la'alakum ta'qilun, la'alakum tatafakkarun. Sehingga fungsinya itu sebenarnya yang utama menurut sebagian ulama bukan ijaznya tapi tadabburnya. Karena hidayah yang ada di dalamnya, ilmu yang ada dalam Al-Quran, segala kandungan informasi dan kabar di Al-Quran tidak bisa kita gali dan tidak bisa kita mengerti kecuali dengan tadabbur. Oleh karenanya tentang ijaz itu khilaf. Masih ada yang mengatakan bahwa fungsi utama dari Al-Quran adalah tadabbur. Begitu ya. Baik. Teman-teman yang saya muliakan, itu adalah definisi Al-Quran. Mari kita kembangkan. Karena dalam usul fikih ini pasti ada pengembangan dan perkembangan. Tidak mungkin hanya berhenti dalam satu kaidah saja. Wa minhu al-basmalatu awala kulli suratin ghaira baro'ah ala sahih. Termasuk Al-Quran menurut qaul ini, jadi karena qaulnya banyak, adalah bismillah di setiap awal surat. Bismillah itu termasuk Al-Quran atau bukan? Ada 3 pendapat. Yang pertama, bukan termasuk ayat dan bukan termasuk bagian daripada Al-Quran. Kecuali dalam surat An-Naml ya, yang menceritakan tentang Nabi Sulaiman itu. Kecuali itu. Artinya, bismillah yang terdapat di setiap awal surat bukan bagian dari Al-Quran. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, hanya dalam surat Fatihah saja yang merupakan Al-Quran. Ini pendapatnya Al-Baqilani. Dan pendapat yang ada kita baca ini, setiap awal surat ada basmalahnya. Itu basmalahnya adalah merupakan ayat dari Al-Quran, bagian dari Al-Quran. Kecuali dalam surat At-Taubah atau kita sebut surat Al-Baro'ah. Surat Taubat memang tidak ada basmalahnya. Jadi ada 3 pendapat. Antum berpegang dan mempunyai keyakinan yang mana silahkan. Kalau saya pribadi tadi ya, agak cenderung dan meyakini pendapatnya Al-Baqilani yang Al-Fatihah itulah bismillah di awal Fatihah itulah yang surat. Selain itu bukan surat. Kalau antum tengok dalam mushaf kita, ayat pertama itu bukan basmalah kecuali Al-Fatihah ya. Nah, tapi ini adalah pendapat, semuanya pendapatnya ada dasar dan ada dalil masing-masing. Ini perkembangan pertama. Perkembangan kedua, lama nukila ahadan alal asoh. Bukan termasuk daripada Al-Quran adalah riwayat bacaan Al-Quran yang diriwayatkan secara ahad, riwayat di bawah mutawatir. Kenapa? Karena Al-Quran itu
mutawatir dari Fatihah sampai An-Nas, mutawatir. Tidak ada yang riwayatnya tidak mutawatir. Semuanya mutawatir. Oleh karena itu ada beberapa bacaan yang di bawah mutawatir, itu namanya bacaan ahad atau dikatakan juga riwayat syadzah, riwayat yang jarang, riwayat yang tidak masyhur, yang itu bukan bagian dari Al-Quran. Tentu saja yang dimaksud dengan riwayat yang mutawatir itu adalah 7 bacaan yang kita kenal dari 7 imam qurra, mulai Abi Amir, Nafi, Ibnu Katsir, kemudian Asim, Hamzah, dan Kisai. 7 orang itu kita kenal sebagai imam qiraat, 7 orang. Maka dikatakan wasab'u mutawatiroh. Yang disebut dengan bacaan Quran yang mutawatir itu adalah 7 riwayat yang dibawa oleh 7 ulama qurra. Abi Amir, Nafi, Ibnu Katsir, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, dan Kisai. Contohnya seperti apa? Bacaan yang syadzah atau bacaan yang diriwayatkan ahad. Banyak sekali. Sayyidatina Bunda kita yang mulia Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau membaca hafidhu ala sholawati was sholatil asri. Jadi bukan was sholatil wusta. Kalau bacaan kita kan hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Tapi Ibunda Aisyah membacanya hafidhu ala sholawati was sholatil asr. Jadi langsung sholatnya itu sholat asar gitu. Atau salah satu sahabat membaca wasyariku wasyarikatu faqta'u, bukan aidiyahuma tapi aimanahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan kanan mereka. Tapi kalau dalam riwayat yang kita kenal, faqta'u aidiyahuma, potonglah tangannya. Tidak tahu kanan, tidak tahu kiri. Tapi dalam beberapa qiraah itu langsung diputuskan aimanahuma. Seperti itu adalah bacaan-bacaan yang ahad, bukan bacaan yang mutawatir. Baik, kila fima laisa min qabilil ada ikal madi wal imalati wa tahfifil hamzah. Menurut sebagian qaul, makanya dikatakan kila, dan ini adalah Ibnu Hajib yang mengatakan ini diantaranya, fima laisa min qabilil ada, bahwa yang bukan termasuk tersepakati, artinya ini bukan termasuk bagian disepakati Al-Quran adalah apa yang disebut dengan ada. Ada itu adalah bacaan-bacaan yang dimana itu andai ada dan tidak ada tidak mengubah substansi daripada Al-Quran. Contohnya mat, tentang mat. Waladolin, dolin itu bacaannya berapa alif, berapa harkat. Ada yang mengatakan 3 alif, ada yang mengatakan sekian harkat. Itu bukan masalah. Itu bukan masalah. Jadi bukan bagian daripada Al-Quran. Karena berbeda-bedanya para ulama dalam teori berapa panjang daripada mat. Contohnya lagi adalah imalah. Yang terkenal kita membaca majreha. Kalau mama dibaca majroha tidak masalah. Jadi imalah ataupun tahfifil hamzah, membaca hamzah secara samar. Qad aflahal mu'minun, jadinya qadif lahal mu'minun, hamzahnya disamarkan. Hal-hal seperti ini bukan bagian daripada yang kemudian menjadi persoalan dalam kemutawatiran Al-Quran begitu. Jadi bukan bagian itu gitu loh. Jadi maka jangan terlalu kaku sekali dalam membaca. Ternyata Al-Quran ini bacaannya sangat banyak sekali gitu. Nah itu. Selanjutnya qala Abu Syamah, seorang ulama bernama Abu Syamah mengatakan wal alfadhi al mukhtalafi fiha bainal qurra, termasuk yang bukan dipastikan kemutawatiran Al-Quran adalah lafaz-lafaz yang menjadi titik perbedaan antara para ulama qurra. Para ulama qurra ketika kadang-kadang ada perbedaan bukan dalam adanya tapi dalam lafadznya, itu pun
juga bukan bagian daripada kemutawatiran. Contohnya, inna a'toinaka, itu ada yang membaca inna antoinaka. Nah, seperti itu. Jadi begitu kayanya Al-Quran itu. Inna antoi, tetapi kan tidak mengubah maknanya. Tetapi substansinya tidak berubah begitu. Nah, kemudian wala tajuzu al-qiraatu bisali. Tidak boleh kita membaca Al-Quran dengan riwayat-riwayat yang syadzah seperti itu, tidak boleh. Yang riwayatnya bukan mutawatirah itu tidak boleh. Di luar sholat tak boleh, di dalam sholat apalagi. Tetapi innahu maaf, saya lanjut di bawahnya. Di bawah, paling bawah ya. Imma ijza'uhu majrul ahadi fawa asohih. Tetapi menurut kaul yang sohih, bahwa bacaan-bacaan ahad itu dikategorikan seperti hadis ahad. Artinya apa? Sekalipun itu bacaan tak boleh dibaca, sekalipun itu nggak boleh kita untuk melafadzkannya, apalagi meyakininya sebagai bagian dari Al-Quran. Tapi bacaan-bacaan yang syadzah, yang riwayatannya di bawah mutawatirah, itu bisa disejajarkan dengan hadis ahad. Kita contohkan. Kita bingung. Wa hafidu ala sholawati wa sholatil wusta. Allah berfirman, jagalah sholat-sholat dan sholat wusta. Sholat wusta itu apa? Kita ambil saja pendapatnya Aisyah yang mengatakan itu sholat asar gitu. Contohnya lagi, ketika kita bingung, yang dipotong ketika ada pencuri, itu yang dipotong tangan kanannya atau tangan kirinya? Bukankah dalam Al-Quran aidiyahuma, kita pakai saja riwayat syadzah yang mengatakan aimanahuma, yang dipotong itu tangan kanannya. Dalam kafaratul yamin, famalam yajid fasyamu salasati ayamin. Siapa yang tidak bisa menemui kafaroh yamin, dia bisa untuk membayarnya dengan 3 hari puasa. 3 hari puasanya itu terus menerus atau terpotong-potong atau boleh di sela-sela. Dalam salah satu riwayat dikatakan salah satu ayamin mutataliyah, 3 hari terus menerus, nggak boleh dipotong-potong. Harus 3 hari itu Senin, Selasa, Rabu, nggak boleh Senin kemudian lanjut Sabtu, lanjut ke depannya Kamis, nggak bisa. Itulah yang dimaksud bahwa bacaan Al-Quran yang tidak mutawatirah memang tidak boleh dibaca di dalam sholat, tidak boleh kita yakini sebagai Al-Quran, tapi boleh disejajarkan sebagai dalil seperti hadis ahad. Karena hadis-hadis itu banyak yang riwayatnya ahad, maka seperti itu pula riwayat bacaan Al-Quran yang ahad bisa dianggap seperti hadis ahad. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, sekarang yang dimaksud riwayat yang tidak mutawatirah itu riwayat yang apa? Menurut ulama ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan selain 7 kiroah, ada yang mengatakan selain 10 kiroah. Berarti 10 kiroah itu 7 riwayat yang tadi sudah kita sebutkan, ditambah dengan Abu Ya'qub, Khalaf dan Abu Ya'qub, Khalaf dan Ja'far. Jadi ada 3 lagi tambahan, total 10 riwayat bacaan Quran yang dianggap mutawatirah. Selain 10 namanya bacaan yang salah, gitu ya. Nah, itu beberapa pengembangan dari definisi Al-Quran. Akan kita lanjutkan lagi. Wala yajuzu wuruduma la makna lahu fil kitabi wasunnati. Dengarkan ini. Makanya tadi saya sampaikan pembahasan ini bukan hanya pembahasan tentang Al-Quran, tapi juga pembahasan selain Al-Quran, termasuk berkaitan dengan hadis dan sunnah. La yajuzu wurudama la makna lahu fil kitabi wasunnati. Tidak boleh dalam Al-Quran maupun hadis ada kalimat dan kata yang nggak ada maknanya, nggak boleh. Setiap kata, setiap kalimat, setiap detail dalam Al-Quran maupun hadis pasti ada maknanya, pasti ada maksudnya. Bukan omong kosong, bukan nonsen. Tak mungkin Al-Quran kok tak ada maknanya. Tidak mungkin hadis tidak ada artinya.
Ya kalau kita, kalau lagi di panggung ceramah ngalor ngidul kadang-kadang ya banyak bicara dan banyak ngomong tak ada artinya, tak ada faedahnya, tak ada hikmahnya. Dalam Al-Quran satu kata pun, satu huruf pun tak ada maknanya. Tak mungkin, nggak boleh. Al-Quran itu pasti kaya makna, pasti penuh hikmah, pasti mempunyai maksud-maksud mulia. Al-Quran dan hadis. La yajuzu wurudu la makna lahu fil kitab wa sunnah. Khilafan lil hasfiyah. Hal ini berbeda pendapat dengan kelompok yang disebut hasfiyah. Hasfiyah itu adalah, kalau saya artikan, kelompok termarginalkan dari majelisnya Hasan Al-Basri. Ini kelompok nyeleneh ini. Mereka mengatakan dalam Al-Quran itu bisa jadi ada lafaz, kata, ataupun kalimat yang tidak ada maknanya. Dalil mereka apa? Alif Lam Mim apa artinya? Toha apa artinya? Yasin, Alif Mim Shad, itu ada maknanya menurut pendapat pertama yang sahih tadi. Kenapa? Satu, minimal itu menjadi nama dari surat. Yang kedua, kadang-kadang di situ ada makna-makna yang memang kita, mungkin sebagian kita tidak bisa membacanya. Contohnya Yasin, bisa jadi ya ayuhan nas. Alif Lam Mim, alam taklam. Dan para ulama banyak yang membacanya itu dengan berbagai makna-makna tersembunyi yang mungkin kita tidak tahu. Bahwa dalam Al-Quran kita tidak tahu bisa, tetapi bukan berarti itu tidak ada maknanya. Ya kalau saya ngomong merancu, ya manusia. Kita kadang-kadang entah khutbah, entah tausiah, entah ceramah ya, tidak fokus. Ngomongnya kemana-mana, ya manusia. Tapi dalam Al-Quran, tapi Rasulullah yang mulia, yang beliau jawami'ul kalam. Tak mungkin Rasulullah bersabda dengan kata-kata yang kosong makna, nirmakna, tanpa maksud apa-apa, tak mungkin. Termasuk bahkan kita mungkin tidak mengerti, kita mungkin belum paham, tapi bukan berarti tak bisa dipahami, bukan berarti tak ada makna. Haswiyah itu siapa? Teman-teman yang saya muliakan, kita mengenal Mu'tazilah saja ya. Kalau Haswiyah itu memang juga termasuk kelompok yang terpisah atau bahkan mungkin dalam bahasa kasarnya diusir oleh Hasan Al-Basri. Kita mengenal Al-Hasan Al-Basri. Jadi kadang-kadang saya berpikir begini ya. Iya ya. Al-Hasan Al-Basri, tabi'in paling mulia. Nyaris kita semua sepakat bahwa tabi'in mulia itu diantara Al-Hasan Al-Basri atau Uwais Al-Qarani, atau mungkin setidak-tidaknya kita pasti mengenal Al-Hasan Al-Basri sebagai tabi'in utama. Tapi di majelis Hasannya Al-Basri itu muncul Mu'tazilah, muncul juga kelompok Haswiyah. Haswiyah itu artinya pinggir, karena oleh Al-Hasan Al-Basri nggak sesuai dengan pemikiran beliau, akhirnya disuruh minggir dari majelisnya. Padahal kita semua tahu Al-Hasan Al-Basri itu adalah salah satu tabi'in yang mendapatkan izin langsung dari Ali bin Abi Thalib untuk mendidik atau untuk mendirikan majelis di Masjid Basroh saat itu. Tapi ya dari majelisnya Hasan Basri itu kita tahu Mu'tazilah, kita tahu Haswiyah. Tapi memang seperti itu. Sahabat paling mulia itu diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Paling cerdas, tak pernah punya sejarah syirik, cerdas sekali. Bahkan oleh Rasulullah dikatakan sebagai babul ilmi. Tapi nyatanya Murji'ah, tapi nyatanya Khawarij, tapi nyatanya Syiah munculnya di masa Ali bin Abi Thalib menjadi Amirul Mukminin. Ini supaya kita nggak berhenti kepada makhluk. Kita mencintai semuanya itu karena mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Saya cerita itu sebab nanti di bawah ada Murji'ah ini. Baik, ini contohnya lagi. Wala mayu nabihi ghairu dhahirihi ila bidalilin. Tak boleh dalam Al-Quran atau dalam hadis ada makna yang tidak sesuai dengan lafaz zahirnya kecuali dengan dalil. Jadi selama itu kalamullah,
selama itu aqwalu Rasulullah, Al-Quran dan hadis, ketika ada Al-Quran kita baca, ketika ada hadis kita pahami, maknanya itu ya pasti makna sesuai dengan lafadz zahirnya. Tidak boleh kita maknai dengan yang lain kecuali dengan dalil. Hal ini berbeda pendapat dengan apa yang dikatakan oleh Murji'ah. Kalau orang Murji'ah ini selama dia mukmin, maksiat apapun tidak akan mengubah imannya. Selama orang itu tidak mukmin, amal solih apapun tidak juga membawa pahala dan tak mengubah apapun. Itu orang Murji'ah. Orang Murji'ah itu pengharapannya 100%. Optimismenya penuh ya. Jadi mukmin sholat tak sholat ya masuk surga. Itu namanya Murji'ah. Sehingga menurut Murji'ah apapun dalam Al-Quran itu hanya dalam bahasa kasarnya lip service mata, abang-abang lambe. Maksudnya apa? Itu hanyalah retorika belaka yang tidak mengubah apapun. Pokoknya prinsipnya satu, siapa beriman, beramal tak beramal, ya bagus. Siapa tak beriman, beramal bagus, tak beramal bagus, tidak bagus. Itulah Murji'ah. Makanya setiap ayat dalam Al-Quran itu dimaknai dan difahami oleh Murji'ah sesuai selera mereka, sesuai dengan apa yang menjadi prinsip mereka itu. Kalau kita tidak, bahwa selama itu bisa dipahami secara zahiran, yaitu yang kita pahami. Tapi kemudian ketika kita harus memakai dalil lain untuk kemudian memaknainya dengan selain zahir, ya kita memakai dalil. Contohnya, waqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi mengatakan bahwa tangannya Tuhan itu menjulur-julur, kan nggak benar. Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Tapi Allah menjawab, dua tangan Tuhan itu memberikan dan memberikan karunia kepada sekalian alam. Maksudnya apa? Tentu kita tidak mengatakan bahwa Tuhan bertangan, tapi kita katakan bahwa kekuasaan Allah, bahwa kudrahnya, bahwa keagungan dan kuasanya, bukan tangannya. Ini namanya yadun, yang artinya sebenarnya tangan. Kita artikan bukan dengan zahiriyahnya, tetapi karena ada dalil yang mengharuskan kita tidak mengartikan yadullah sebagai tangan Allah, begitu. Sekarang wa fi baqail mujmali ghaira mubayyan. Mungkin tidak dalam Al-Quran itu ada kalamullah yang mujmal, global, belum dibayankan. Jadi ada kalam Allah yang mujmal, masih belum ada penjelasan detailnya, mungkin tidak. Ada tiga pendapat. Salisuha al-asoh. Nah, jadi kalau Jamul Jawami bacanya ya, salisuha langsung yang ketiga. Berarti kalau yang ketiga ada pendapat satu, ada pendapat dua. Pendapat satunya boleh, pendapat duanya tidak boleh. Pendapat tiganya saja yang disampaikan oleh Ibnu Subki. Salisuha pendapat ketiganya, al-asoh, yang merupakan pendapat paling sahih, dikatakan la yabqa al-mukallaf bima'rifatihi. Tidak boleh kalau mujmalnya itu mengharuskan seorang mukallaf untuk mengetahui artinya. Karena mujmal tanpa ada bayan tidak bisa dimengerti. Mujmal tanpa ada penjelasan tidak bisa dimengerti. Kita contohkan sedikit saja. Aqimus sholah. Sholat itu apa? Itu kan mujmal. Tapi kemudian oleh Rasulullah dikatakan bahwa sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti aku sholat. Rasulullah mencontohkan, sahabat mengerti. Itu namanya apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, itu adalah bayan daripada mujmalnya aqimus sholah. Kalau aqimus sholah aja kan nggak bisa kita mengerti. Dirikan sholat, kita dirikan sholat apa? Sholat itu apa? Sholat itu kan artinya doa. Ternyata Rasulullah memberikan teladan kepada kita, dan itu melalui para sahabat. Oh, sholat itu berdiri, ada takbirnya, ada rukunnya, ada syaratnya, ada rukuk, sujud, dan seterusnya. Itulah sholat. Itu namanya bayan. Mungkin tidak dalam Al-Quran ada semacam firman Allah aqimus sholah saja, tapi tak ada penjelasan.
Baik dalam Al-Qur'annya tak ada penjelasan, dalam hadisnya tidak ada penjelasan, ada 3 pendapat. Sudah kita sampaikan semua. Baik. Dan kemudian wal haq anal adillah an-naqliyah qad tufidul yakina bin dimami tawaturin au ghairihi. Menurut pendapat yang benar, dalil-dalil nakli bisa memberikan keyakinan, bisa memberikan informasi yang yakin benarnya dengan indimamu tawaturin al ghairihi, ketika itu tawatur dalam berita yang tak mungkin bisa untuk dikatakan dusta dan bohong. Contohnya seperti halnya wajibnya sholat, aqimus sholah, atu zakah, wajibnya zakat. Itu semuanya dalilnya kan nakli, bukan dalil akal. Dalilnya kan sifatnya mangkul. Tetapi ternyata sampai kepada kita menjadi sesuatu yang yakin. Menjadi sesuatu yang tidak ada ragu dan tak ada lagi sanksi. Ada yang mengatakan kalau dalil nakli ya semuanya dhon. Artinya apa? Dalil yang sifatnya mangkul itu tetap tidak bisa memberikan yakin. Ada yang mengatakan seperti itu. Itu adalah pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Baik teman-teman yang saya muliakan, itulah sebenarnya pembahasan Al-Quran itu hanya sampai di situ. Pembahasan Alkitab itu hanya sampai di situ. Sejauh mana Anda memahami apa itu Al-Quran, ya sebenarnya sampai di situ. Selanjutnya itu adalah mabahisul akwal, yaitu pembahasan tentang kaul-kaul. Mari kita mulai sedikit. Udah 35 menit ya, nggak usah lama-lama. Tapi diulang-ulang supaya paham. Nggak diulang-ulang nggak akan paham. 1. Al-mantuk wal mafhum. Ini pembahasan yang pertama. Mantuk dan mafhum. Al-mantuku madala alaihi al-lafdhu fi mahalin nutki. Yang dinamakan mantuk adalah apa yang ditunjukkan oleh lafadz dalam tempat pengucapannya. Sesuai dengan apa yang diucapkan, itu namanya mantuk. Contoh, Zaidun ya Zaid. Ada 2 kemungkinan. Mantuk itu ada yang nas, ada yang dohir. Wa huwa nasun in afada makna la yahtamilu ghairahu. Mantuk itu dinamakan nas kalau tak memungkinkan makna yang lainnya. Zaidun. Contohnya lagi ya mudah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Allah kan tidak mungkin kita pahami yang lain. Itu namanya mantuk yang nas. Zohirun ini tamala marjuhan kal asad. Akan dinamakan mantuk yang zohir kalau masih memungkinkan makna yang lain. Contohnya saja, innamal bai'u mithlu riba. Riba itu artinya apa? Ya zohirnya adalah kullu dainin jaro manfaah atau semacamnya. Setiap keuntungan dari hutang. Ataukah hanya setiap tambah. Ataukah perlu transaksi. Nah itu kan namanya zohir. Karena riba masih memungkinkan untuk dimaknai selain daripada makna utamanya. Itu namanya mantuk yang zohir. Jadi mantuk itu ada kalanya nas, ada kalanya zohir. Rekan-rekan yang saya muliakan, bicara tentang mantuk mafhum yang disampaikan oleh Ibnu Subki seterusnya sampai ke bawah. Jarang sekali beliau mencontohkan dalam tamsil Al-Quran. Akan tetapi ini semua kita terapkan dalam membaca Al-Quran. Secara spesifik dalam beristidlal. Setiap daripada kalam dan lafaz dalam Al-Quran itu ya pasti 2. Kalau tidak mantuk ya mafhum. Kemudian mantuk yaitu pasti kalau tidak nas ya zohir. Begitu saja, pasti itu. Tapi nanti akan ada lagi pembagian-pembagian di bawahnya. Nah, kalau antum ingat dalam bab ini juga punya kedekatan pembahasan dengan ilmu mantik. Jadi dengan ilmu mantik agak-agak dekat. Kalau antum belajar ilmu mantik, ini beberapa udah paham mestinya. Nah, kemudian
Mantuk dan mafhum itu kalau antum baca secara lebih teliti, itu adalah madlulnya, bukan lafadznya loh ya. Jadi ini lafadz mantuk, ya itu kurang tepat. Yang betul adalah madala alai lafdu, apa yang ditunjukkan oleh lafadz, berarti maknanya, berarti madlulnya itu loh. Apa yang ditunjukkan oleh lafadz itu ada kalanya mantuk, ada kalanya mafhum. Oleh karenanya tidak ada lafadz mantuk, lafadz mafhum tidak ada. Yang ada itu adalah madlul daripada lafadz, imma mantuk, imma mafhum gitu. Nah, jadi apa yang ditunjukkan lafadz? Ada kalanya mantuk, ada kalanya mafhum. Mantuk itu dibagi menjadi dua, satu nas, dua zohir. Mafhum nanti masih di bawah, mafhum masih di bawah. Sekarang kita lanjutkan, kita kembali ke lafadz. Wal lafdzu indala juz'uhu ala juz'il makna famurokabun. Lafadz itu kalau bagian dari lafadz menunjukkan terhadap maknanya masing-masing itu namanya murokab. Contohnya bismillah, baknya, isminya, Allahnya, ar-Rahmannya, ar-Rahimnya masing-masing menunjukkan arti tersendiri, sekalipun digabung akan menjadi kalimat yang sempurna. Itu namanya murokab. Wa ila fa mufradun. Kalau tidak seperti itu namanya mufrad. Contohnya ismi. Ismi itu artinya nama. Kalau kita ambil hamzahnya saja nggak ada artinya. Kita potong sinnya saja nggak ada artinya. Kita ambil mimnya saja tidak ada artinya. Itu namanya mufrad. Begitu. Antum harus teliti ya. Ibnu Subki ini menjelaskan mantuk mafhum. Kemudian lafadz itu ada yang murokab, ada yang mufrad. Itu beda loh. Jadi mantuk mafhum itu yang dijelaskan oleh Ibnu Subki adalah madlulnya. Makna yang ditunjukkan lafadz. Lah lafadz yang menunjukkan itu ada kalanya murokab, ada kalanya mufrad. Sekarang dilalahnya. Nah, dilalahnya beda lagi. Dilalahnya itu bukan madlulnya. Dilalahnya itu juga bukan lafadznya. Lafadz kan ad-dalu. Madlulnya mantuk mafhum. Nah sekarang dilalahnya. Dilalahnya lafadz terhadap makna itu ada tiga macam. Ada mutobakoh, ada tadomun, ada iltizam. Mutobakoh itu kalau sesuai dengan apa yang terucapkan dalam lafadz itu namanya mutobakoh. Kalau kita katakan al-insan ya haywanun natik, mutobakoh. Ala juz'ihi hanya menunjukkan sebagian. Insan menunjukkan haiwan saja atau natik saja, itu namanya tadomun. Lazim yang kemudian diartikan atau artinya itu yang diambil lazimnya, contohnya itu adalah insan. Oh itu berarti bisa menulis, katibun, itu namanya iltizam. Jadi dilalahnya itu ada tiga. Jadi saya ulang ya. Ini pembahasannya tentang lafadz. Tapi apa yang ditunjukkan oleh lafadz ada kalanya mantuk, ada kalanya mafhum. Mantuk ada dua, nas dan dohir. Kemudian lafadznya itu ada dua macam, ada murokab dan ada mufrad. Dilalahnya lafadz terhadap makna ada tiga, ada mutobakoh, ada tadomun dan iltizam. Teman-teman yang saya muliakan, wal ula lafdiyah wasaniyatani akliyatani. Lafadz menunjukkan arti secara mutobakoh itu lafdiyah. Itu sifatnya lafdi. Tetapi sebuah lafadz menunjukkan pada makna iltizamnya atau menunjukkan pada makna tadomunnya, tidak menunjukkan semuanya, hanya juz'iyahnya saja yang dilalahkan oleh sebuah lafadz, itu akliyatani. Artinya akliyatani, kalau tidak dinalar ya kita nggak akan mengerti. Karena memang yang otentik dari sebuah lafadz dilalahnya tentu dilalah yang mutobakoh. Baik. Saya lanjutkan sedikit sampai mafhum. Wal sumal mantuku intawaqafa asidku awisihatu ala itmarin fadilalatu iktidho. Perhatikan, kita kembali kepada mantuk lagi nih. Mantuk itu berarti madala alai lafdu lagi.
Mantuk itu ketika tawaqafa asidku awisihatu ala itmarin. Ketika kebenaran dan absahnya sebuah mantuk itu tergantung kepada lafadz lain atau makna lain yang tersimpan, maka itu namanya dilalah iktidho. Kita contohkan, Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang terkenal sekali, Rufi'a an umati al khoto' wan nisyan. Diangkat dari umatku salah dan lupa. Buktinya kita lupa terus, buktinya kita salah terus. Yang diangkat itu bukan salah dan lupanya, tapi siksa dari amalan kita yang ketika kita salah, atau amalan ketika kita beramal secara lupa, itu siksanya, itu ancaman dari Allahnya, itu yang diangkat. Berarti yang diangkat bukan lupanya, yang diangkat bukan siksanya. Itu namanya dilalah iktidho. Kalau kita katakan bahwa Nabi ini bohong karena beliau ini, maaf, lampu mati di tempat saya. Nabi ini bohong, katanya lupa dan salah diangkat dari umatnya. Ternyata kita sebagai umatnya lupa terus. Ternyata kita sebagai umatnya sering salah. Yang diangkat bukan lupanya, bukan salahnya. Yang diangkat adalah ancaman atau siksanya, begitu. Contohnya lagi, as-sihah, untuk bisa dikatakan benar dalam Al-Quran terkenal sekali. Was'alil qaryah, bertanyalah kepada desa. Kamu nanti sampai di batas desa ya, tanya sama desa itu. Ya tentu yang dimaksud bukan was'alil qaryah, bukan tanya sama desa, tapi bertanyalah pada penduduk desa. Bertanyalah pada orang yang ada di desa itu. Itu namanya tawakuf usihah ala itmar. Jadi tidak bisa untuk kita mengerti secara benar dan sah kecuali itu ada yang disimpan. Dan seterusnya, terakhir, wa ilam yatawaqaf wadala ala malam yuksot fadilalah isyarah. Kalau ada mantuk, dia tidak tergantung kepada apa yang disimpan, akan tetapi menunjukkan terhadap sesuatu yang sebenarnya bukan maksud utama dari lafadz itu disampaikan. Itu namanya dilalah isyarah. Contohnya contohnya dalam bab puasa, Allah mengatakan nisaukum harsulakum ukhilalakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum. Ketika malam Ramadan ini boleh untuk arrafatu ila nisaikum. Ukhilalakum lailatas siyami. Kalian malam itu boleh untuk bersenggama dengan istri kalian. Malam itu kapan? Malam itu kan sampai dengan fajar menyingsing. Terakhir malam itu ya fajar menyingsing. Itu menunjukkan bahwa orang puasa memulai puasa dalam keadaan junub itu sah. Kenapa? Allah mengatakan ukhilalakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum. Malam kalian puasa boleh bersenggama dengan istri. Berarti kan sekitar 2 detik malam mau berakhir itu kita masih boleh bersenggama dengan istri kita. Berarti 2 detik gak mungkin dong kita memanfaatkan 2 detik sebelum malam berakhir itu kemudian kita mandi junub. Itu menunjukkan bahwa memasuki hari dalam keadaan puasa, dalam keadaan junub itu boleh. Ini sebenarnya lam yuksot, bukan sebuah penjelasan yang dimaksudkan sebagai tujuan utama dari firman Allah ukhilalakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum. Tapi dari situ bisa kita pahami puasa dalam keadaan memulainya dengan situasi diri sedang junub itu puasanya tetap sah. Itu dinamakan dengan dilalah isyarah. Artinya mantuk ada kalanya dilalahnya itu dilalah iktidho, ada kalanya dilalah isyarah. Insya Allah pertemuan ke depan kita akan membincangkan tentang mafhum. Inilah yang bisa saya sampaikan malam ini. Kurang khilafnya saya mohon maaf.
Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Allahu Akbar.